apa saja yang ada di dalam seni lukis yang mesti kita perhatikan. Tidak saja ketika kita akan melukis, tetapi ketika kita akan beraktivitas di dunia seni lukis. Deformatif tadi tuh bisa nggak ngalahkan aliran realistik itu loh Pak? Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya ada di SLB Inhu di Indragiri Hulu di Riau untuk pelatihan melukis guru-guru maupun siswa SLB Inhu Riau tentang seni lukis. Sebenarnya tidak hanya seni lukis ini ya, tidak hanya seni lukis, bahkan ini meliputi seni secara umum ya, art, seni secara umum. Namun karena kita ada di seni lukis, kita akan fokus di seni lukis. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Bentuk. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema atau konsep. Kemarin kita juga sudah membahas tentang mental, ya betul, mental berkesenian. Karena bentuknya bagus, temanya bagus, menarik, mentalnya tidak kuat ya sama aja tidak bisa melaju di dunia seni lukis. Karena kita tidak sekedar akan mempraktekkan seni lukis di sini, karena ini akan diimplementasikan ke depan. Bentuk itu kita sudah membahas kemarin persoalan komposisi. Komposisi apa? Macam-macam kan. Ada komposisi warna. Kita sudah kan. Bagaimana warna itu ada tonalitasnya misalnya. Bagaimana menciptakan warna yang kaya. Bagaimana membuat center of interest dengan warna yang berbeda, misalnya warna panas di antara warna dingin dan lain sebagainya ya. Warna. Nah, kita kemarin juga sudah membahas tentang garis, ya kan? Garis ya. Bagaimana garis yang ekspresif, bagaimana garis yang berani, bagaimana garis yang tidak takut-takut. Nah, itu kemarin kita juga sudah membahas hal itu ya. Kita juga sudah membahas masalah bidang itu tidak perlu harus pas misalnya ya. Kita lebih mengutamakan bentuk yang spontan ketimbang bentuk yang tepat misalnya ya. Kalau kita membuat sketsa kemarin, beda lagi nanti kalau membuat gambar bentuk atau still life, kita mesti mempertimbangkan bentuk secara tepat, baik proporsi, baik komposisinya. Kita juga kemarin sudah membahas tentang tekstur. Nah, itu masuk pada hal teknik, ya kan? Teknik apa? Oh, ini bermacam-macam lagi. Kemarin yang sudah kita bahas teknik cat air. Cat air itu ada teknik, kemarin sudah ya, ada transparan. Cat air itu sifatnya tidak menutup, berbeda dengan cat poster misalnya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang wet on wet, wet on dry, dry on wet, dry on dry. Itu kemarin juga sudah ya, macam-macam ya, wet on wet dan lain-lain. Kemarin kita juga sudah membahas tentang oil pastel. Nah, yang nanti akan dipraktekkan kan, teknik oil pastel dicampur dengan cat air. Nah, ini bagaimana ketika cat air dan oil pastel itu dicampurkan. Nanti kita akan mempraktekkan cat akrilik. Teknik cat akrilik nanti kita praktekkan. Nanti kita juga akan mempraktekkan kolase, teknik kolase yang memakai cat akrilik. Nanti kita praktekkan ya. Bermacam-macam persoalan bentuk. Ini masih belum semuanya. Masih ada cat minyak, masih ada pensil warna, masih ada arang, bermacam-macam. Nah, tema kali ini kita akan
melihat tema ya. Bagaimana tema itu digarap, bagaimana tema itu dimunculkan. Nah, di dalam mental ini kita mesti juga mempertimbangkan ini. Nah, ini yang perlu teman-teman terus-menerus dipraktekkan, yaitu curiosity. Curiosity atau rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ya, ingin tahu. Curiosity. Rasa ingin tahu itu gimana? Yo, rasanya tidak puas, terus-menerus pengen mengerjakan. Sketsa begini belum puas, besok bikin lagi. Teknik ini belum bisa, besok dipraktekkan lagi. Cat minyak belum tahu, besok dipraktekkan. Nah, curiosity ini atau rasa ingin tahu ini perlu dimiliki oleh seorang seniman, seorang pelukis agar apa? Agar dia terus-menerus mempraktekkan berkarya, agar dia terus-menerus memiliki jam terbang. Kok garis sketsanya kurang ya? Dia terus-menerus ya. Rasa ingin tahunya ini harus terus dikembangkan. Nah, mental berkesenian lagi adalah apa? Kreativitas ya, mental kreatif. Kreativitas. Maksudnya bagaimana? Ya kita akan mencoba menghadirkan hal-hal baru dalam pengertian manusia ya. Karena manusia itu dia menciptakan hal baru tentu dari hal yang lama ya. Hanya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kalau kita menciptakan sesuatu pasti dari sesuatu yang lain ya. Kita bikin lukisan ya butuh cat. Orang butuh cat, bikin cat itu membuat cat, dia juga butuh pigmen. Dan itu diambil dari alam. Kita tidak bisa membuat sesuatu dari ketiadaan. Kalau Allah Al-Khaliq sang pencipta itu membuat sesuatu dari ketiadaan. Membuat matahari ya tidak perlu bahan. Kalau kita disuruh membuat matahari ya pasti memerlukan bahan-bahan yang lain. Nah, kreativitas bukan berarti benar-benar dari sesuatu yang tidak ada. Tetapi kreativitas ini kita bisa merangkai dari hal yang sudah ada dengan hal lain yang sudah ada, sehingga kita menciptakan sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang memiliki perbedaan. Termasuk nanti kreativitasnya di mana? Kreativitas di warna, kreativitas di garis, kreativitas di bentuk, termasuk kreativitas di tema. Nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana kreativitas di tema ini. Itu mental ya. Nah, kalau mau kita lebih mendasar lagi, di dalam mental ini juga kita perlu mempertimbangkan apa yang kita ciptakan, apa yang kita lukis, apa yang kita buat itu memiliki kontribusi terhadap kebaikan diri kita dan orang lain. Berarti kita punya mental, punya pemikiran, punya semangat bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai kebaikan, bernilai kebaikan. Kalau apa yang kita lakukan ini malah bernilai keburukan ya, meskipun kreatif, meskipun tekniknya hebat, tekniknya luar biasa ya percuma saja. Karena kita hidup kan tidak hanya sekarang kan. Kita hidup selalu kita mati, setelah mati kita juga hidup lagi. Nah kan sama saja, berarti bagaimana ketika apa yang kita lakukan saat kita hidup ini itu juga berkontribusi baik terhadap kehidupan kita kelak. Setiap manusia ini kan pasti akan mati, dan setelah mati bukan berarti persoalannya sudah selesai. Apa yang kita buat itu akan ditimbang, akan dihisap kan, akan dihisap. Maka apa yang kita lakukan ini juga akan dihisap kan. Bagaimana ketika kita melukis itu termasuk dalam pertimbangan kita kan. Untuk apa manusia ini diciptakan? Ya manusia diciptakan kan untuk beribadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah itu bagaimana ya? Beribadah itu tidak sekedar sholat, puasa, zakat ya. Semua aktivitas manusia ya itu diorientasikan untuk beribadah, yaitu bertindak sebagaimana apa yang
diinginkan oleh sang pencipta Al-Khaliq. Maka kita juga mesti menimbang ini dalam mental kita ini, ketika kita melukis seperti ini akan dipertimbangkan nggak di yaumul hisab gitu kan. Berarti kan sampai segitu mikirnya kita kan. Jangan-jangan apa yang kita lukis ini kelak akan mendapatkan hasil yang tidak menguntungkan kita. Nah, untuk itu dalam mental kita kebaikan ya, kebaikan dalam segala aspeknya ini perlu kita timbang. Baik, hari ini masuk ke konsep, nanti kita akan praktekkan bagaimana cat akrilik dengan kolase maupun campuran antara cat air dan pastel. Nah, tema ini adalah hal atau pemikiran atau gagasan yang akan kita ungkapkan. Bagaimana mendapatkan tema? Tema itu cara memperolehnya bisa banyak sekali kan. Bisa dia itu kita keluarkan sendiri, atau tema itu berasal dari diri kita, atau tema itu berasal dari pihak lain. Misalnya ketika kita mau lomba, tema dari pihak lain kan, bukan dari diri kita sendiri, yaitu dari juri atau dari panitia. Nah, ketika kita melukis sendiri, ya tema kita pilih sendiri. Tapi ketika di dalam perkuliahan misalnya, ada tema-tema tertentu yang diminta oleh dosennya. Nah, kalau tema-tema yang diminta oleh dosennya atau diminta oleh panitia, oleh juri lomba lukis misalnya, ya berarti kita masih perlu menghadirkan visual. Ini setelah komposisi warna, garis, bidang, teknik ini dikombinasikan atau disatukan, itu kan akan menghasilkan suatu bentuk secara keseluruhan kan. Yang itu nanti akan membawakan tema itu sendiri ya, membawakan tema yang berarti dia akan menggunakan bahasa visual. Ini kan visual kan, bentuk itu bentuk visual. Untuk tema tertentu berarti sebenarnya kita sedang berbicara, berbahasa, menyampaikan gagasan dengan visual, gitu kan. Kalau kita nulis itu menyampaikan gagasan dengan bahasa, komposisi, teknik. Sekarang bagaimana tema ini disampaikan secara visual? Tema itu bisa tadi ya dari pihak lain maupun diri sendiri. Ketika tema itu dari pihak lain pun kita juga mencari visual-visual secara mandiri juga. Kecuali lukisan pesanan kan, kalau lukisan pesanan kan tolong dilukiskan ini kan, itu benar-benar sudah ada bentuk yang diinginkan pemesan. Tetapi kan seniman kan karena kreativitasnya dia menghadirkan tema itu sendiri ya. Misalnya gini, ini dari internal gitu ya, internal sang seniman, internal. Ini eksternal. Eksternal itu tadi, misalnya tugas eksternal, tugas kuliah itu kan dari dosennya. Tema yang diajukan panitia lomba, tema yang diajukan oleh panitia pameran, itu dari eksternal. Eksternal itu pun bisa tertutup atau sudah ditetapkan tertutup. Nah, kalau tertutup ini ya untuk sang seniman akan susah mendapatkan kreativitas tema. Kalau kita dapat lukisan, tolong dilukiskan buah mangga, ya udah, ya lukisan mangga. Terus kita mau kreativitasnya di mana ya di sini, karena temanya itu dari eksternal dan bersifat tertutup, tidak akan menghasilkan tema yang kreatif gitu. Nah, kalau eksternal tetapi sifatnya terbuka, ini masih memungkinkan untuk kita menghasilkan tema-tema yang kreatif. Seperti apa misalnya ya? Kalau di dalam tugas kampus itu tema yang eksternal terbuka itu tingkatannya juga bermacam-macam ya. Misalnya melukis perempatan jalan. Oh, boleh perempatan jalan yang manapun, boleh dari arah manapun. Atau yang lebih abstrak lagi, melukis tentang ekonomi. Wah, itu lebih terbuka lagi kan. Terbuka lagi. Ekonomi bisa ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi rumah tangga, ekonomi negara, ekonomi internasional. Ini masih sifatnya terbuka. Apalagi yang internal, ini sudah terserah kita ya. Dari internal pun ini kita bisa mencari misalnya yang dekat dengan diri kita ya, dialami. Misalnya
Kalau Mas Dimas misalnya, Mas Dimas punya pengalaman tentang bengkel, berarti ngelukis internal temanya apa? Nggak usah yang jauh-jauh, bengkel. Nah gitu aja. Misalnya Pak Tris punya pengalaman sehari-hari olahraga, ya, guru olahraga. Apa ya olahraga kan gitu kan? Itu tema-tema yang dialami, itu lebih dekat ya, lebih dekat dengan diri kita ya. Kalau Mbak Ika apa kesehariannya? Misalnya guru ya, guru SLB. Wah, berarti tentang itu kan bagaimana mengajari anak yang berkebutuhan khusus. Wah, itu internal yang dialami. Atau dari internal yang diamati. Wah, pengen apa ya? Ngelukis tentang perang antara Hamas dengan Israel. Itu kan kita nggak mengalami sendiri, tetapi kan bisa kita pilih, gitu kan. Bisa kita pilih. Nah, itu tema yang bersifat internal dari diri sendiri, tetapi mengamati, oh lihat video tentang bagaimana perjuangan rakyat Palestina terhadap penjajah Israel, misalnya seperti itu bisa. Nah, sekarang setelah menemukan misalnya saya mau melukis yang dialami atau apa yang diamati, atau saya mendapatkan tema dari eksternal yang sifatnya terbuka. Ini bagaimana ini memunculkannya? Seperti misalnya lomba FLS 2N yang tahun 2023 ini, temanya kan langsung disampaikan di lokasi kan, di tempatnya. Kenapa? Karena tema ini salah satu bagian dari kreativitas ini. Menguji kreativitas sang seniman, sang peserta, sang siswa seni, sang peserta lomba terhadap tema. Apakah dia kreatif tidak ketika disodorkan tema? Kalau tema itu diberikan sebelum lomba, apalagi berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan sebelum lomba, bisa jadi dia tidak memunculkan tema ini dari kreativitas pribadinya. Bisa jadi yang mengajari gurunya, bisa jadi yang mengajari pendampingnya. Maka kreativitas sang seniman, sang peserta lomba ini tidak diketahui apakah dia kreatif atau tidak di dalam memberikan tema ini. Jangan-jangan tema ini kreativitas gurunya, kan jadi tidak teruji. Maka untuk menguji kreativitas sang seniman itu atau pelukis itu atau peserta lomba lukis itu, maka tema itu diberikan beberapa detik sebelum menjelang lomba. Nah, persoalannya ketika tema itu begitu mepet dengan lomba, apa yang mesti dilukis? Nah, contoh misalnya kemarin apa yang di lomba FLS 2N tahun 2023. Kemarin temanya kan Ibu Kota Negara Indonesia Tercinta, ya, temanya Ibu Kota Negara Indonesia Tercinta. Maka bagaimana kita mencari itu Ibu Kota Negara Indonesia Tercinta? Bagaimana mencari tema yang eksternal, karena itu lomba kan eksternal, yang sifatnya terbuka. Kalau pemesan tolong bikinkan lukisan Monas, kan sudah jelas. Tapi kalau eksternal tapi sifatnya terbuka, temanya tentang Ibu Kota Indonesia Tercinta. Macam-macam itu. Dan memang dibuat yang terbuka. Nggak mungkin kalau lomba itu dibuat yang tertutup, nggak kreatif kan. Agar tetap memberikan kreativitas itu dibuat yang terbuka. Maka salah satu metode, ya ini salah satu metode yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi tema itu adalah yang dipakai ya tekniknya disebut dengan brainstorming. Atau brain itu otak, storm itu badai. Membuat badai di dalam otak ya, mengguncang otak kita, membadai otak kita. Nah, sekarang kita akan brainstorming ya. Misalnya kemarin yang itu Ibu Kota Negara Indonesia Tercinta. Contoh ya. Nanti untuk praktek kita pakai tema yang lain. Kita brainstorming. Ini ya. Temanya Ibu Kota Negara Indonesia
tercinta, gitu. Untuk ibu kota negara Indonesia misalnya gitu. Maka apapun yang keluar ketika mendengarkan tema ini kita kerjakan di dalam kertas ya. Kita memakai kertas HVS atau buku, kita bikin seperti ini ya. Tema yang utama ditulis, kita lingkari, terus kita buat apa saja yang muncul itu coba kita tulis. Misalnya, sekarang secara spontan ya, ketika ada tema ibu kota negara Indonesia, gitu ya, ibu kota negara Indonesia, apa yang muncul di dalam benak teman-teman, di dalam benak rekan-rekan? Apa aja? Monas, ya. Nah, Monas. Oke. Terus? Apa? Kemacetan, ya. Kemacetan. Jokowi. Apapun yang muncul kita buat. Apa tadi? Padat, ya. Kepadatan. Padat. Terus apa lagi tadi? Tanah Abang, ya. Tanah Abang. Banjir. Apa lagi kira-kira? Anies, ya. Anies. Apapun yang muncul kita tulis. Apa? Gedung tinggi, ya. Gedung tinggi. Polusi, ya. Polusi. Apa? Lumire, ya. Hotel, ya. Hotel Lumire. Apa aja? Apa lagi? Ada lagi? Merah putih, ya. Merah putih. Artis, ya. Artis. Jembatan layang. Jembatan layang. Taman mini. Apa lagi? Ya. Bioskop. Oh. Apa lagi? Hah? Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Masih ada? Oke, kalau toh nggak ada, kita setelah membuat brainstorming seperti ini, kita bisa lakukan mapping. Mapping itu mengklasifikasikan. Misalnya, kok ada Anies, ada Jokowi, berarti klasifikasi tokoh, ya kan, tokoh. Lalu ini kasih nomor 1 ya. Nomor 1 adalah tokoh, ya. 1 tokoh. Ada Monas, ada gedung tinggi, ada apa lagi? Bioskop, itu berarti klasifikasi apa? Bangunan, ya. Dua bangunan. Tuh. Terus ada kemacetan. Ada apa lagi nih? Banjir, ada padat. Apalagi tadi? Ini 3 ya. Kemacetan, padat, banjir. Oh ini bencana. Nah, misalnya gitu, bencana. Polusi, nah ini juga bencana. Nah seperti itu ya. Tanah Abang dan sebagainya itu bisa diklasifikasikan. Yang lain ya, misalnya ke lokasi dan sebagainya. Nah kira-kira tadi yang pertama kali ketika disebut ibu kota negara Indonesia, yang muncul pertama kali apa tadi? Monas. Berarti kemungkinan besar yang mau melukis Monas ini banyak. Ketika banyak berarti harus kreatif kan? Kreatif itu kan mencari yang beda, mencari yang unik, mencari yang lain daripada yang lain kan. Kan nek kabeh Monas ya bosen. Masa pesertanya ada 100 semua bikin Monas semua, ya ora kreatif. Tetapi begitu yang muncul pertama kali ini pasti yang paling gampang dikenali. Kalau tidak melukis Monas, berarti yang lain lebih susah dikenali. Tapi bagaimana agar yang tidak sekuat Monas ini tetap bisa diketahui? Nah, itu problem yang harus dipecahkan oleh seniman, oleh peserta. Misalnya apa ya yang selain Monas ya, yang dari sekian ini kira-kira mana selain Monas
yang lebih menggambarkan ibu kota Indonesia? Mana lagi kira-kira? Tanah Abang. Tanah Abangnya apa bentuknya? Pasar. Apa bedanya pasar Tanah Abang dengan pasar Beringharjo dengan pasar di Rio di Indragiri Hulu? Indragiri Hulu pasarnya apa namanya? Pasar El Molek. Pasar baru. Apa bedanya pasar Tanah Abang dengan pasar baru? Lengkap di sana. Ya? Harganya. Nah, bagaimana ini menggambarkan secara visual? Yang gitu. Nah, itu problem-problem yang akan kita hadapi. Apalagi kira-kira selain Monas, apalagi kalau dari sini yang bisa menggambarkan Jakarta apa? Atau menggambarkan ibu kota? Artis ya, artis. Artis ki sopo? Sopo misalnya? Apakah dia itu mewakili ibu kota? Buika, gambar Buika malah jadi orang ibu kota negara Indonesia tercinta, tapi SLB Ibu tercinta, gitu kan? Nah, itu teman-teman ya yang bisa digarap. Misalnya, wah aku lebih ke arah ini aja misalnya. Kemacetan campur banjir, gitu. Macet campur banjir, misalnya seperti itu. Oh, macet campur banjir, ada gedung tingginya, misalnya kan. Beberapa gedung tinggi di sana mungkin ada beberapa gedung tinggi yang cukup dikenali, misalnya seperti itu ya. Atau kalau kudu misalnya harus Monas, kok muncul terus ya nih Monas? Rasa-rasanya ada orang dari Monas angel. Biasanya orang gambar Monas itu ya seperti itu. Jadi piye ben kreatif. Monasnya diwalik, akhirnya gitu kan. Monasnya ambruk, Monasnya kebanjiran terus walik kan gitu kan. Jadi kan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kreatif. Tidak sama dengan teman-teman. Ya? Ya boleh aja kan, asalkan iya Pak. Gak nyata gitu. Baik, sekarang ya di dalam bentuk ini ya, di dalam bentuk dari hasil komposisi dan teknik ini kalau sudah sudah dikombinasikan itu nanti akan menghasilkan suatu gaya. Kalian di sini. Gaya. Nah, gaya itu ada yang realistik ya, realistik, ada yang deformatif, ada yang abstraksi, ada yang abstrak. Ini kan juga bisa untuk membuat nilai-nilai kreatifnya kan ada di sini. Misalnya deformasi ya, tidak realistik. Itu deformasi macam-macam kan. Ada disederhanakan, simplifikasi. Ada yang dihias-hias, jadinya stilisasi. Ada yang dipanjang-panjangkan, jadinya distorsi. Ada yang dirusak, namanya destruksi. Nah, didestruksi, dirusak. Itu bagian dari deformasi. Ini gaya berdasarkan kebentukannya dari realis ke abstrak. Tapi gaya bisa kita lihat juga berdasarkan apa yang terjadi dari aliran seni lukis yang biasanya ada di barat. Maka nanti macam-macam ini, ada impresionisme jadinya impresionistik, ada realistik memang, ada surrealistik. Wah, aku pengen bikin ibu kota negara tercinta ini surrealistik. Misalnya Monasnya makbul, gitu kan. Monasnya iso ditomplaki di atas ya untuk mengatasi kemacetan, maka Monasnya itu jadi pesawat kan gitu kan. Itu kan salah satu pendekatan realistik terhadap tema. Atau kalau memang bisa menghindari Monas ya dengan menghadirkan misalnya gedung tinggi lah, dengan kemacetan lah, atau dengan pasar Tanah Abang tadi. Ya, itu kemungkinan besar ya berbeda. Kemungkinan besar berbeda dari yang lain gitu. Dari yang cara berpikirnya kurang kreatif. Nah, nanti teman-teman setelah ini saya akan memberikan satu tema tertentu
yang untuk lukis dengan kanvas ya, lukis dengan kanvas. Oke, temanya itu sifatnya kan nasional. Kalau lomba kayak FLSUN kan nasional ya. Kalau pertama memang di provinsi dulu, di kabupaten provinsi, tapi ketika di Jakarta di tingkat nasional maka tema-temanya umumnya tema-tema yang nasional, tema-tema nasional. Nah, nanti saya akan membuat satu tema ya yang untuk lukisan di kanvas tadi ya. Nanti silakan teman-teman pertama bikin brainstorming dulu ya. Caranya bikin brainstorming dulu temanya ya yang untuk tugas teman-teman. Jadi habis ini saya akan memberikan tugas lukis ya. Temanya peran Indonesia pada dunia internasional. Oh, macam-macam. Hah? Ya, itu nanti silakan senimannya. Silakan tak tulis sini aja ya. Peran Indonesia pada dunia internasional. Nah, karena ini tugas, maka nanti pribadi ya, nggak saya tulis sini. Maka nanti caranya teman-teman bikin brainstorming dulu. Apa yo yang ada di sini? Peran Indonesia terhadap dunia ini pada dunia internasional. Ki apa yo? Nanti munculnya apa ini? Munculnya apa? Terus ini bentuknya apa? Ini bentuk apa? Itu silahkan nanti sebelum melukis dibuat dulu brainstormingnya. Ini temanya. Materialnya nanti pakai cat akrilik ya, cat akrilik di kanvas. Terus teknik khususnya teknik kolase. Nah, saya nanti akan mempraktekkan bagaimana membuat teknik kolase yang menarik, yang tepat. Jadi tidak sekedar ditempel, tidak sekedar semuanya ditempel menjadi seperti kerajinan seperti yang kemarin ya. Ditempel dengan pengulangan sehingga nilai seni lukisnya kurang. Nah, salah satu teknik kolase itu adalah bagaimana antara apa yang ditempel dengan lukisan kita itu nyambung, menyatu, seakan-akan tidak bisa terlepas lagi ya. Nanti beberapa akan saya praktekkan, hanya teknik underpainting. Bagaimana lukisan itu kita lapisi dulu, apalagi di lomba ya, butuh waktu yang cepat agar cepat selesai, agar kalau ada yang tersisa dari goresan itu kita tidak lagi tampak ini belum selesai, ada putih-putihnya dan sebagainya ya. Nanti kita teknik kolase juga persiapannya ada teknik underpainting. Nah, baik teman-teman, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada teman-teman? Ye, monggo Pak Tri. Monggo Pak Tri. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah mungkin bisa, Pak ya? Aliran atau gaya kayak surrealistik, apa tadi? Deformatif tadi itu bisa nggak ngalahkan aliran realistik itu loh, Pak? Kan selama ini kami orang awam kan taunya lukisan yang bagus itu kan yang realistik gitu. Kalau seandainya ada, gimana tips-tipsnya ngalahin kalau kemampuan kita secara realistiknya kurang, kita bisa ngalahin orang yang realistiknya bagus dalam perlombaan gitu, Pak. Kalau ada tipsnya. Makasih, Pak. Pertanyaan yang menarik ya. Selama ini yang diketahui terutama di masyarakat umum ya, kalau di masyarakat seni rupa sih sudah tidak ya. Yaitu sing apik iki sing realistik apa adanya. Terus apa yang surrealistik, impresionistik, terus yang deformasi, destruksi, stilisasi dan sebagainya itu bisa mengalahkan realistik. Persoalannya begini. Setiap gaya, setiap pilihan itu bisa mencapai puncaknya. Misalnya realistik ini. Realistik. Itu
bisa taruhlah pencapaiannya segini. Pencapaian realistik segini. Tetapi realistiknya itu baru segini, ya, baru segini. Sementara yang satunya lagi misalnya ya, pakai deformasi, distorsi misalnya, goresan-goresan yang spontan ya, goresan spontan seperti kemarin yang kita buat, tetapi dia pencapaiannya sudah segini. Kalau juri atau dosen kan karena sudah banyak melihat karya baik sejarah maupun di pameran maupun di perlombaan kan tahu kan, bisa mengira-ira ini pencapaiannya seperti apa. Ya tentu yang dipilih yang ini. Kalau dia realistik baru mencapai segini, deformasinya kok lebih sedikit, yang garis spontannya kok nggak kena, ya tetap dia yang dimenangkan. Kalau realistiknya tinggi, ininya rendah, ya realistiknya kena. Lah kalau ininya sudah sama-sama tinggi, nah ini baru biasanya di situ ada kecenderungan juri memang. Kalau misalnya realistiknya tinggi, deformasinya tinggi, tapi sangat jarang ini, sangat jarang. Ada dua pencapaian yang kuat gitu ya, dua pencapaian kuat. Maka kalau pameran-pameran atau kompetisi maupun pameran open call yang terseleksi di dunia internasional, itu biasanya ada bidang tersendiri sudah disampaikan. Misalnya ini open call untuk pameran atau lomba untuk pameran drawing realistik. Nah, misalnya seperti itu, biasanya gitu. Kalau secara umum akan dilihat pencapaiannya sendiri-sendiri. Akan dilihat pencapaian sendiri. Misalnya dia realistik kok nanggung, mau bikin realistik tapi bikin volume aja nggak bisa, gelap terang nggak bisa, ya tetap dia lemah. Tapi ini dengan deformasi garisnya spontan, benar-benar garisnya kayak Mbak Wardah kayak sudah spontan gitu ya akan dimenangkan kan. Dan tema akan diperhatikan juga, terus nuansa keseluruhan akan terasa itu. Memang kadang ada perdebatan yang sangat kuat ketika ini sama-sama wah itu podo-podo APE gitu. Podo APE gitu. Podo APE. Nah, biasanya juri ada ganjil ya, ada 3 biasanya. Kalau sudah sama-sama kuat biasanya kan ya udah kita pemungutan suara. Ini berapa? Itu jarang ya. Pernah ada sih, saya pernah. Ya udah kita pakai pemungutan suara aja. Juri 1 apa, juri 2 apa gitu. Biasanya untuk menentukan 2 karya. Tapi itu jarang. Seringnya ya dengan diskusi sudah ketemu. Memang keduanya ini ya, misalnya yang satu deformasi dengan garisnya spontan, yang satu realistik, itu sama-sama susah. Sama-sama harus belajar, sama-sama harus dilatih secara ketat. Untuk membuat realistik itu benar-benar sampai paripurna, itu nggak mudah. Demikian juga membuat garis spontan, nyatanya kemarin kan banyak garis yang kurang kuat kan. Nah itu juga tidak mudah. Gitu Pak Tris, monggo. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan praktekkan ya Bu. Monggo, ada pertanyaan silakan. Nggih. Gitu, Oke. Nah, ini kan Pak masih baru-baru pertama. Ya. Kadang mental ini kadang Pak. Nggih. Pengen belajar gitu kan Pak, mendalami tentang yang namanya seni. Tapi kadang Pak, kita tuh juga masih bingung dari mana dulu kita apanya gitu kan. Kadang kita masih takut-takut dalam menggoresnya gitu Pak. Kadang mental kita jadi kok iya jadi takut gitu Pak. Ini salah nanti kayak gitu Pak. Jadi bagaimana supaya kita tuh bisa berani gitu Pak. Oke. Ini baru pertama gores gimana, salah gimana gitu ya mental ya. Gini, pertama perlu saya sampaikan dulu beda antara guru dengan siswa yang pengen menjadi seniman atau siswa yang pengen lukis seapi-api ikut kompetisi, menang, ikut pameran ini dan itu beda ya. Kalau guru, misalnya dosen seni lukis, itu tugas utamanya bukan dia pintar melukis memang. Tugas utamanya adalah bagaimana agar mahasiswanya atau siswanya itu yang pintar melukis, itu yang menjadi bermental pelukis, itu yang menjadi hebat di dalam dunia seni lukis. Nah itu yang dikembangkan untuk siswa atau mahasiswanya. Nah kalau gurunya sendiri
Bagaimana melatihnya? Ya tetap kalau memang pengen secara skill kuat ya terus menerus menggores tanpa takut, tanpa henti gitu ya. Tidak hanya sketsa ya, untuk lukisan kesemuanya itu seperti kita naik sepeda. Kita naik sepeda pertama kali akan mikir, takut jatuh, mikir ki caranya gejet dia. Iki ngeremnya yuk, rem kene kanan atau kiri ya. Oh iki benggok ya kan gitu lah, mobil, motor kan semuanya gitu. Tetapi ketika kita sudah mahir bersepeda, tidak lagi mikir. Ketika kita sudah mahir naik mobil, ora keseleru ngegas malah jadi ngerem malah jadi ngegas kan, sudah refleks ya, sudah tidak lagi melakukan proses pemikiran yang satu persatu. Nah demikian juga melukis, kalau sudah terbiasa gitu akan mengalir sendiri. Dan karena seni lukis itu praktek, maka membaca buku teori tumbuk, melihat tutorial YouTube, video 1000 tutorial, tetap nggak bisa kalau nggak dipraktekkan. Wah, aku pengen buat sketsa dan aku sudah berpengalaman sketsa. Pengalamannya apa? Sudah melihat 1500 tutorial sketsa, sudah membaca 10.000 buku sketsa, tapi urung tahu nyeket ya padha wae kan gitu kan. Harus dipraktekkan karena ini adalah praktek gitu kan. Mending sing urung tahu tapi harus praktek 1000 sketsa gitu. Itu. Jadi kalau memang Bumia pengen sketsanya kuat ya tetap praktek membuat sketsa. Dan tidak hanya satu, banyak gitu. Nggak usah takut menceng, nggak usah takut miring kan gitu. Tetapi kalau Bumia pengen siswanya pinter sketsa ya bagaimana siswanya itu terus-menerus diminta membuat sketsa dan dimotivasi, gak aku takut ini nggak pas, ya udah nggak apa-apa ya, sketsa nggak harus pas, nggak harus seperti foto, seperti itu, gitu. Jadi sebagai apa dulu ini Bumia? Kalau memang Bumia ingin menyiapkan siswa-siswa di SLB Inhu ini menjadi seniman yang sketsanya kuat, ya udah mereka fasilitasi, oh caranya yang bikin sketsa seperti ini, diajak misalnya N-Plan R seperti kemarin, gitu sih Bumia. Tapi kalau wah enggak ya Pak Deni aku juga pengen jadi seniman, ya udah Bumia praktek aja sekalian pameran. Nah nanti kan Pak Sis yang akan melanjutkan acara ini, gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan mempraktekkan yang akrilik ya Pak G. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.